Haleluya Tuhan. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Memang kami belum sempurna untuk memuji Engkau, tetapi kami terus berusaha melakukan yang terbaik. Dan kami percaya hari demi hari semakin Tuhan sempurnakan. Amin. Dan kami haus dan lapar akan firman-Mu, akan perkataan-Mu, akan Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu pagi ini berbicaralah Engkau lebih lagi. Pakai hamba-Mu sehingga umat-Mu boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengar bahkan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Iya, saya percaya pagi hari ini ada sukacita besar. Amin. 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 Haleluya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus bersukacita. Apapun keadaan yang kita alami, teruslah bersukacita. Karena Roh Kudus memberikan sesuatu yang dahsyat atas hidup kita. Amen. Yang luar biasa atas hidup kita. Amen. Yang tidak pernah terpahami oleh kita. Roh Kudus akan bukakan itu. Yes. Dan kita akan berjalan dalam hari-hari ini ke depan bersama dengan Roh Kudus, membuat damai, ya kan, membuat sukacita, membuat hidup kita enjoy sekalipun ada pergumulan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus bicara tentang Roh Kudus karena Roh Kudus sungguh banyak peranannya dalam hidup kita. Kita ada bangun pagi karena Roh Kuduslah yang membangunkannya. Amin. Kita haus dan lapar akan firman karena Roh Kuduslah yang berkarya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Kita Tuhan. bisa memahami firman yang disampaikan itu karena Roh Kudus yang berkarya juga. Oleh karena itu mari peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Wow, perlu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya di gereja saja dipenuhi kemuliaan, bukan. Bukan hanya di gereja dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya pelayanan, khotbah, WL, pemain musik dan yang lain dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari perlu dipenuhi Roh Kudus. Peranan Roh Kudus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu saya bacakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu boleh dengarkan dengan baik. Dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, ya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, yang meminta Roh Kudus itu turun kepada kita, itu adalah Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita butuh seorang penolong yang setiap saat menyertai kita. Amen. Bahkan dikatakan yang diam di dalam Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Roh itu akan menuntun kita kepada rencana Tuhan. Dan dikatakan bahwa dunia ini tidak akan mengenal dia sendiri. Tidak. Bahkan ada orang-orang Kristen yang tidak mengenal dia. Karena dia tidak pernah mengaktifkan Roh Kudus. Tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita lihat yang jahat semakin jahat. Iya kan? Yang gosip tetap gosip. Yang suka ribut tetap ribut. Yang suka nipu tetap nipu. Yang suka bohong tetap
Bohong. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang tidak mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, berarti sekalipun dia orang Kristen, berarti dia tidak mengenal Roh Kudus itu sendiri. Kalau dia mengenal Roh Kudus itu sendiri, dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Contoh kecilnya Bapak Ibu, waktu kita mau melakukan dosa atau kejahatan, di sini kan di hati kita kan mungkin ada dak dikduk gitu ya, ataupun ragu-ragu, ataupun aduh gimana ya, lakukan atau tidak. Itu semua sebenarnya ada dua oknum di situ yang sedang bergejolak. Ada iblis, ada juga Roh Kudus. Tergantung diri kita ikuti yang mana nih. Kalau kita melakukannya juga, maka kita tidak memberikan Roh Kudus itu ruang untuk berkarya lebih lagi. Tetapi memberikan ruang kepada iblis mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita tidak mengaktifkan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini banyak hal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Banyak pergumulan, banyak permasalahan, banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin itu kadang-kadang karena kesalahan kita. Ya, memilih jalan yang bukan Tuhan mau. Ya, melakukan sesuai dengan kehendak kita. Atau tawaran dunia ini yang begitu indah mempengaruhi kita. Tetapi kalau Roh Kudus kita aktifkan dalam hidup kita, karena firman Tuhan katakan dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dan dia tinggal di dalam kita. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini berjalan sendiri. Aku kilap, aku salah. Bukan, itu semua karena kebodohan kita. Karena kebebalan kita. Roh Kudus sudah mengatakan, aku menyertaimu dan engkau diam. Artinya Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kita untuk gagal dalam perjalanan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus memungkinkan kita memiliki pikiran yang dibukakan. Jadi Roh Kudus inilah yang membuat pikiran kita dibukakan. Dan kita akan melakukan tindakan-tindakan terus dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pikiran kita dibukakan, tentu pikiran bukan pikiran yang jahat, tapi pikiran yang baik. Pikiran yang membangun, pikiran yang menyenangkan hati Tuhan itu yang dibukakan. Sehingga kita bisa melihat ke depan perjalanan ini baik atau tidak. Jadi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Roh Kudus yang membukakan pikiran kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya catat beberapa hal di sini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu peranannya dalam kehidupan sehari-hari itu melakukan pembaharuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ayatnya sungguh banyak tapi kita nggak usah baca ayatnya. Melakukan pembaharuan. Sebab hidup kita diperbaharui terus menerus lewat Roh Kudus. Sehingga waktu hidup kita ini punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Dan ada mungkin hati kita yang tersakiti, Roh Kudus berfungsi untuk membaharui kita. Amin. Diperbaharui, diperbaiki. Ya, bukan dimodifikasi Bapak Ibu, tapi diubahkan, bahkan digantikan. Hati yang sering menyakiti menjadi membuat sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, caranya bagaimana agar kita diperbaharui oleh Roh Kudus hari demi hari? Caranya yang pertama adalah seperti yang kita lakukan hari ini melalui saat teduh. Makanya saat teduh, doa mesbah keluarga atau doa pribadi kita itu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat-sangat efektif untuk memperbaharui hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan, ya kan? Itu juga bisa
memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Yang tadinya gaya hidup kita melayap kemana-mana, tetapi karena kita sudah ada hubungan intim doa dengan Tuhan, sehingga kita mulai membatasi pergaulan kita, perjalanan kita, dan secara tidak kita sadari hidup kita sudah diperbaharui. Amin. Menjadi gaya hidup berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya Allah. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 13 nanti baca Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, kita dipimpin untuk hidup benar. Amin. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus atau Roh Kudus menyertai kita atau kita aktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dipimpin untuk hidup benar. Sebenarnya pikiran kita pasti sudah menyatu dengan dunia ini karena memang kita tubuh ini berasal dari dunia ini. Hal-hal enak, hal-hal yang nikmat itu ditawarkan oleh dunia, ya. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga hidup kita jauh daripada permasalahan, ya. Jauh daripada konflik. Karena apa? Kita hanya memikirkan hal-hal yang baik. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan Roh Kudus juga memberikan karunia. Karunia Bapak Ibu, ya. Jadi Roh Kudus memberikan karunia, ya, seperti mungkin berkata-kata dengan hikmat, ya. Contohnya Bapak Ibu ada masalah, persoalan, kita tidak gampang-gampang putus asa, ya. Kita bisa berkata, puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, pergumulan ini terjadi, penyakit ini terjadi, kita tahu, tenang, sabar, Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Amen. Itu kata-kata hikmat yang membangun, menghibur, menguatkan anggota keluarga kita ataupun teman-teman kita. Tetapi kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita, maka yang keluar itu putus asa. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, ya. Banyak sekali hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari memberikan kita mujizat ketika saat harapan kita pupus. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ini akan berperan menguatkan kita, memberikan satu spirit atau semangat atau dorongan kepada kita untuk meyakini waktu tidak ada lagi jalan keluar. Roh Kudus ini akan mendorong kita untuk meyakini, mempercayai bahwa bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, Bapak Ibu yang punya masalah, persoalan dan pergumulan yang berat dan jalan keluar sungguh tidak ada lagi, sudah selesai kalau secara pikiran kita. Tidak usah putus asa Bapak Ibu, ya. Tidak usah menjauh daripada Tuhan, engkau akan semakin parah. Tetapi engkau semakin mendekat dengan Tuhan. Amen. Katakan kepada Roh Kudus kuatkan aku. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus mari, adakan mujizat dalam perjalanan hidupku. Amen. Harus seperti itu. Maka saya ingatkan jemaat-jemaat Tuhan, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut live ini, jangan pernah berputus asa kalau sudah ada di jalan buntu. Karena mungkin jalan itu buntu, benar-benar buntu. Tetapi waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa buka jalan-jalan yang lain. Amen. Katakan amin. Haleluya. Jadi Tuhan. Roh Kudus ini memberikan harapan yang baru. Oleh karena itu Roh Kudus juga mengubah hidup orang percaya menjadi seperti Kristus. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti baca 2 Korintus 3:18, begini kira-kira Bapak Ibu, kerinduan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Harus seperti itu. Ya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk memiliki sifat-sifat Kristus yang dikatakan buah roh itu sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Roh Kudus ini peranannya dalam sehari-hari luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, itu semua harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu tidak ada, maka
Saya mau katakan hidup kita tidak damai sejahtera Bapak Ibu ya. Yes. Harus ada itu. Sehingga kita menjadi saksi, menjadi berkat, Amen. menjadi suratan yang terbuka. Makanya peranan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari jangan dianggap sepele. Ya. Jangan hanya di gereja saja, bahasa rohnya, penyembahannya, ya kan, senyumnya, gayanya. Tetapi keluar dari gereja, mulai ke habitat yang lama. Ini nggak bisa. Jadi mari Bapak Ibu kita terus belajar tentang Roh Kudus. Mari aktifkan Roh Kudus dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan mengubah hidup kita. Dia akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari tidak ada hal-hal yang menyakiti hidup kita. Waktu kita mengaktifkan Roh Kudus, Dia akan membuat hati kita selalu damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah perlu takut lagi. Dan Roh Kudus ini juga akan menginsapkan kita akan dosa. Yes. Dia akan berkata, berubahlah anak, kira-kira seperti itu. Jadi Roh Kudus ini menginsapkan kita akan dosa kita. Amen. Dia akan membuat kita sadar. Tetapi hati kita harus membuka. Ya, harus membuka Bapak Ibu, harus dibuka. Dia nggak bisa masuk kalau kita tidak buka. Ya. Contohnya di sini ada Ibu Nelly Pasar Ibu nih, ya yang di Jambi. Ya, dia mau masuk, suaminya datang, diketok gitu kira-kira ya. Suaminya warga Manurung kan? Oke. Diketok, mi kan begitu kan? Ibu Nelly harus buka pintu, kuncinya, iya kan? Buka baru Bapak Manurung boleh masuk. Tetapi selama pintu tidak dibuka, Bapak Manurung akan tetap di luar. Ya. Kira-kira seperti itu. Roh Kudus, Dia mau masuk, buka hati. Haleluya. Amen. Waktu Dia masuk, Dia akan mengubah kita, menginsapkan kita akan dosa-dosa kita, akan kesalahan pelanggaran kita. Selama ini kita mau menang sendiri, ya kan, egois, ingin disanjung, ingin dipuji. Itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian karena kita tidak buka Roh Kudus. Ya. Waktu kita buka Roh Kudus, masuk dalam hati kita, Dia akan menyadarkan kita, Amen. semua karena Tuhan. Yes. Semua karena kebaikan Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi Dia akan insapkan kita Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu marilah kita bersekutu lebih lagi dengan Roh Kudus ya. Amen. Peranannya yang sangat menguatkan hidup kita setiap harinya ya. Sekalipun mengalami pencobaan, tantangan, masalah hidup dalam sehari-hari yang kita jalani, Dia akan membuat kita tidak menjadi lelah. Amin. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu semakin eratlah berhubungan dengan Roh Kudus, menjadi kita kuat. Haleluya. Amen. Oleh karena itu mari hari ini apapun yang kita kerjakan, usahakan, ataupun ada pergumulan, mari katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus aku butuh Engkau. Amin. Aku sangat membutuhkanmu. Aku tidak bisa berjalan sendiri kalau bukan Roh Kudus yang menyertaiku. Yes. Maka Dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan melakukan banyak hal untuk membuat kita berhasil. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara